beberapa lagu yang aku inget ya waktu itu ya. Iya. Aku itu pernah ikut festival band Iya. di sebuah restoran, pokoknya rumah makan gitu, Iya. ngadain festival. Terus aku ikut ini sama teman-teman gue band. Beberapa lagu yang aku main itu. Nah, Mas Aji kan sekarang orang tuh kan udah banyak banget kenal kamu sebagai dibilang motivator iya, dibilang entrepreneur juga iya, ya kan? Podcaster. Dan podcaster juga. Ini aku mengharapkan ditanya seperti ini di banyak podcast sebenarnya. Mas Aji, bener nggak sih kamu tuh dulu sempat pengen jadi musisi? Gimana ceritanya? Ini aku mengharapkan ditanya seperti ini di banyak podcast sebenarnya. Karena banyak temen ya yang ngiranya itu hidup gue itu gini berita, maksudnya sangat teratur gitu dengan apa yang aku lakuin sekarang. Jadi banyak orang ngira Aji ini dulu ya sekolah terus kuliah psikologi dan ya lurus-lurus aja gitu. Padahal dulu itu aku mulai ngeband. Langsung mulai ngeband. Itu kelihatannya tertarik ngeband itu SD aku. SD ya? Yeah. Kelas berapa tuh? Kelas 6, tapi aku jadi inget juga sekarang. Nah, pertanyaanmu tadi bikin aku mengingat kembali gitu ya. Waktu SD itu aku tergila-gila sama sepak bola. Cuma sudah mulai kepingin ngeband. Makanya waktu kelas 6 SD, lulusan SD itu aku udah mulai ngeband itu. Ini pesta perpisahan gitu. Aku mulai ngeband. Nah, tapi mulai seriusnya tergila-gila ngeband ya. Jadi dari sepak bola terus pindah ke band itu SMP. SMP. Ya. Berarti umur 15, 14. SMP aku umur berapa? SMP umur berapa sih? SMP umur lulus 13. Iya, 13 14 iya. itu ya. Oke. Di tahun sekian ya. Iya. Terus zaman itu kalau lagi ngeband lagu-lagu apa yang suka dibawakan? Ini menarik banget ini, tapi kelihatan aku lawas banget ya. Kesangatan sih kita? Kayaknya kita deket sih. 80-an kan, lahiran 80-an kan? Enggak, aku lebih di bawah itu. Iya. Oh iya? Iya. Adam ya 80-an. Dia 90-an. 90-an. Iya. Aku itu kan lahir 80-an, 83 Iya. tuh. 83. Jadi di masa itu aku SMP itu berarti tahun 90-an lah. Iya. Karena aku lulus SMA itu 2002 kan. Iya. Iya, lulus SMA 2002, kurangi 6 tahun. Berapa berarti? 96-an lah, Iya. ya 95-an. Beberapa lagu yang aku inget ya waktu itu ya. Aku itu pernah ikut festival band. Iya. Di sebuah restoran, pokoknya rumah makan gitu, ngadain festival. Terus aku ikut ini sama teman-teman gue band. Beberapa lagu yang aku main itu Gigi Terbang. Waktu itu kan intronya kan ini banget kan. Aku langsung keputerin di kepala aku. Ya, intro lagu Gigi Terbang itu kan apa istilahnya? Ikonik banget gitu. Iya. Jadi itu aku bawain itu. Terus aku bawain juga Bumerang. Oke. Rock ya? Rock. Memang udah dari dulu, makanya sekarang kan masih merawat rambut seperti ini kan dalam rangka dulu aku pernah kepengen jadi rocker gitu. Oke. Iya. Jadi Gigi Terbang, Bumerang, terus masuklah ke Bon Jovi. Oke. Bon Jovi di masa itu It's My Life. Itu SMP SMA. SMA itu aku SMP atau SMA ya? Kelihatannya udah SMA sih. Udah SMA itu aku beneran serius, beneran kayak hidupku itu sehari-hari itu buat ngulik lagu gitu. Maksudnya lebih sering ke studio kan, latihan band gitu. It's My Life dan akhirnya mengenal Dream Theater. Oh, Dream Theater. Aduh, berat sekali. Itu puncak, menurutku puncak zaman dulu aku main band dan ikut festival itu ya Dream Theater itu. Oke. Posisi apa tuh di dalam band? Pegang kabel. Cuma pegang kabel aja. Kan gitar. Oh, gitar. Berarti gitaris. Tapi nggak sejago itu ya. Maksudnya kalau kamu dengar gitar, wah gitaris wah keren ya. Maksudnya jago banget. Enggak sih, aku dulu tuh lebih ke
rhythm kan. Oh, rhythm gitar ya. Karena dulu bandku itu formasinya itu 5 orang ya, vokalis, gitarnya 2, basisnya 1, drumnya 1, sempat juga ada keyboardis, jadi ada 6. Nah, aku itu yang rhythm, bukan yang melodi gitu ya, gitu. Oke, jadi Bon Jovi, Boomerang, Gigi, Dream Theater. Iya. Nah, tapi kalau dari semuanya itu musisi tapi favorit? bentar, aku potong ya, Nggak apa-apa, boleh. Di masa itu, nggak tahu kamu ngalamin atau nggak, ada masa di mana lagu ska, itu booming banget. Itu zaman aku SMA. Iya. Jadi di situ ada zaman-zamannya Tip X, Jun Van Gang Fu, iya kan? Iya. Nah, ya. Terus di luar itu ada Severis, terus Mighty Bosstones, ya. Itu aku sempat juga terpapar waktu itu dan main ada bandku yang lain itu main ska juga. Jadi aku sempat ngalamin juga pakai ini kemeja flanel. Atau apa sih? Kemeja yang warna-warni itu. Kemeja yang kayak Jun Van Gang Fu gitu kalau nggak salah ya. Iya. Dan waktu itu ini Sabtu Minggu kan ada gigs gitu. Iya. Rambut tuh aku cat. Warna apa? Warna macam-macam. Sekarang ini sebenarnya rambut itu rusak, termasuk rambut yang rusak. Jadi pulang sekolah Sabtu gitu ya. Itu aku cat sendiri, aku bleaching sendiri. Aku cat sendiri, terus Minggu malam baru diwarna hitam lagi. Seninnya sekolah. Gila. Gitu. Tapi nggak tiap minggu kan kayak gitu? Hampir tiap minggu. Karena waktu itu kan ska kan baru booming banget kan. Iya. Ya itu tadi maaf aku potong ya. Itu. Jadi aku tambahin referensi musikku ada skanya. Tapi dari semua itu musisi favorit, band favorit sepanjang masa nih apa? Luar atau dalam negeri? Dua-duanya. Sampai sekarang aku itu masih sepanjang masa berarti ya? Oke, berarti bukan yang baru-baru aku seneng gitu ya? Gigi. Oh, Gigi. Sepanjang masa Gigi. Dalam negeri ya? Yang Indonesia. Luarnya? Dream Theater. Oh, tetap ya? Iya. Dan itu satu jawaban yang kelihatannya banyak orang ya. Masa Aji Saputra meditasi, tapi dengerin Dream Theater gitu. Kenapa Dream Theater? Karena nggak tahu kenapa si Frusciante ya. Iya. Kok Frusciante? Sorry, Chili Pepper ya. Si John Petrucci gitarisnya. Itu sampai sekarang ketika aku dengerin lagunya Spirit Carries On, pas bagian melodi, itu kayak nggak tahu gimana ya, maksudnya kamu pernah dengerin sih? Iya, aku pernah dengerin ya, melodi gitu kan. Iya, dan itu kan bikin terharu banget itu. Kayak orang kan kadang mikir gini, masa sih dengerin suara gitar bisa nangis gitu. Iya. Tapi aku pernah berada di masa yang aku dengerin melodinya John Petrucci di lagu Spirit Carries On. Itu beneran dalam sih. Iya. Ya, jadi ya Gigi dan Dream Theater. Kalau Gigi alasannya dulu ada gini, setiap kali aku nonton Gigi live, ya zaman aku SMA di Solo, kuliah aku juga sering banget nonton Gigi. Setiap kali live, aku itu selalu ngeh bahwa Gigi itu selalu bawain lagu yang nggak sama kayak kasetnya. Iya, kayak rekaman ya. Iya, ini kaset ya. Ini bahasanya ini banget. Tapi aku ngalamin kok kaset. Iya kan. Jadi beda gitu. Kalau mungkin kebanyakan secara umum ya, kalau band atau penyanyi sama gitu antara rekamannya di kasetnya atau di sekarang Spotify-nya dengan live-nya itu sama gitu. Tapi kalau Gigi itu selalu ada improve-nya gitu. Dan itu yang bikin aku salah satu yang bikin aku senang. Iya. Dan lagu 11 Januari itu menjadi anthem. Iya. Karena nikahku kan sebenarnya kepinginnya 11 Januari. Iya, tapi nggak 11. Nggak, karena 11 Januari waktu itu di tahun aku nikah sama Indri, nggak weekend. Hari Rabu atau Kamis gitu. Sehingga dimundurin akhirnya. Dimundurin biar jadi weekend ya? Kocak. Gitu. Kalau musisi yang sekarang lagi suka siapa? India. Oh, India. Udah nonton ya konsernya? Udah nonton. Nonton dan ya ini sebatas aku nonton konser ya.
Indonesia ya, menurutku masih the best sih menurutku. Karena aku ngerasain ambience penonton yang ini banget, yang apa ya, nyanyi bareng gitu tuh beneran. Kalau yang lain kayak beberapa lagu aja kan yang dinyanyiin bareng gitu, tapi itu hampir semua yang nonton nyanyi di hampir semua lagunya. Hafal semua ya? Hafal semuanya. Jadi energi itulah yang membuat aku nonton itu kayak keren juga ya. 2 kali aku nonton tahun lalu. Iya. Di Jakarta sama Jogja. Gila, sampai dua ini loh, 2 kota loh ya. Iya. Dan itu juga jadi salah satu yang masuk playlistku sih. Hampir tiap hari lagu-lagunya Hindia aku dengerin. Selain itu sebenarnya aku itu juga suka lagunya sementaranya Float. Float. Ya, itu jadi masuk di playlistku. Sama Sisir Tanah. Oh, Sisir Tanah. Iya, judulnya lagu Pejalan. Itu jadi masuk ke playlistku juga. Berarti Mas Aji seleranya agak skena kiri-kiri gitu ya, indie sebenarnya. Yang kalau buat yang sekarang, sekarang Gen Z. Kalau yang sebaliknya apa? Maksudnya? Skena yang sebaliknya dari situ? Yang sebaliknya kan mainstream, lagu-lagu top 40, iya. Lagu-lagu ya pop mainstream lah, atau hipdut tuh kalau yang lebih ekstrimnya lagi. Yang lebih ekstrim. Iya. Aku sekarang itu kalau dengerin radio itu kadang aku nggak tahu ini lagunya siapa dan ternyata terkenal. Kan kapan kan kita sempat ngobrol, kamu nyebutin beberapa lagu kan yang baru rame sekarang gitu. Aku nggak. Tapi kelihatannya mungkin ini ya, karena sekarang ini banyak sekali lagu ya. Banyak banget, Mas. Ada faktor gitunya? Banyak banget. Apalagi kalau udah meledak duluan di TikTok, nah kan orang juga jadi banyak dengerin ya di streaming kayak gitu. Kalau zaman dulu kan terkenal itu pasti mainstream ya. Maksudnya pasti nggak banyak channel zaman dulu kan. Nggak banyak channel untuk terkenal. Sehingga ketika lagu itu terkenal, maka kemungkinan besar banyak orang akan tahu lagu itu. Kalau sekarang ada channelnya lebih ke kecil-kecil gitu ya. Benar. Kalau dulu kan ya paling orang taunya dari radio atau dari TV kalau udah ada video klipnya kan itu kan zaman dulu. Benar. Gitu. Iya. Kalau buat Mas Aji sendiri, musik itu sebenarnya fungsinya sebagai hiburan atau bisa juga dijadiin terapi? Ini jawaban serius atau jawaban bebas? Kalau jawaban nyantainya ya buat relax ya. Maksudnya di tengah kepenatan, apalagi di kehidupan sekarang ya, di kondisi dunia sekarang ini, dengan dengerin musik kan lebih bisa relax atau kita lebih merasakan emosi yang mungkin selama ini kita tidak rasakan gitu. Kayak misal aku dengerin lagunya baru beberapa hari lalu dengerin lagunya Bon Jovi yang Thank You for Loving Me, lagu lawas banget banget, tapi di tengah stres atau ketakutan di zaman sekarang gitu, kayak dengerin itu kayak ada rasa emosi yang terhubung kembali gitu, yang mungkin ketika aku nggak dengerin itu, aku nggak connect ke rasa itu gitu, rasa di dalam diriku yang seperti lagu itu ingin sampaikan gitu kan. Tapi dengan dengerin, aku bisa menengok kembali, terhubung lagi dengan emosi itu. Itu jawaban santainya ya. Kalau seriusnya? Seriusnya agak filosofis mungkin ya. Buat aku musik itu gimana ya? Jadi ada dimensi pikiran sama dimensi kesadaran. Di hidup ini itu ada dimensi pikiran, ada dimensi kesadaran. Ketika kita dengerin musik, hanya dengerin aja, maka kita sebenarnya terhubung dengan dimensi kesadaran. Maksudnya gini, contoh misal kita dengerin lagunya siapa, kalau kamu grup luar siapa yang kamu suka, yang kelihatannya yang aku tahu. Karena kan kamu dengerin musiknya banyak ya, referensi musiknya banyak ya. Tapi sebutin satu grup yang sekiranya aku tahu. Yang Mas Aji, kalau sekarang aku suka Olivia Dean. Itu aja aku nggak tahu. Kalau sekarang ya. Kalau yang dulu itu grup band atau enggak? Itu solo. Iya. Yang agak mundur dulu. Yang agak dulu banget ya. Aku pertama kali kenal musik, dengerin lagu itu yang aku suka adalah The Beatles. Wow. Oke. Kita pakai The Beatles saja. The Beatles Yesterday. Iya. Ketika dengerin itu,
kan dimensi pikiran kita itu akan muncul. Maksudnya gini, misal aku terus jadi inget masa kecilku dulu, ketika dengerin lagu The Beatles, Yesterday. Ingatan itu muncul kan, memori itu muncul. Terus diikuti juga perasaan, misal perasaan sedih misal, atau perasaan apa? Kalau kamu dengerin Yesterday, muncul perasaan apa? Kalau aku dengerin itu sekarang Kalau sekarang ya nostalgia zaman aku SMP sih sebenarnya. Karena ya aku dengerin musik itu SMP, tapi dari mungkin peninggalan dari orang tua aku juga suka denger ya. Gitu. Sehingga muncul perasaan terharu mungkin? Ada. Ya, oke. Nah, di dimensi pikiran ketika aku dengerin lagunya Yesterday Beatles, di dimensi pikiran ingatan masa lalu muncul, perasaan itu muncul. Oke. Nah, seringkali kita ini hanya di situ aja, maksudnya di ranah di dimensi pikiran. Oh, nyenengin ya lagu itu, atau oh, aku seneng lagu itu dengan alasan dimensi pikiran itu tadi. Tapi sebenarnya ada dimensi yang lebih dalam, yaitu dimensi kesadaran. Yaitu adalah ketika kita dengerin lagu itu dan kita bisa merasakan keindahan lagu itu. Jadi definisiku, indah itu adalah ketika objects no longer objects. Oke. Ketika kita dengerin lagu itu, kita merasakan keindahannya, dan kita hanya dengerin aja. Tetap muncul pikiran, tetap muncul perasaan, tapi kita berada di atas. Kita menyaksikan aja, kita hanya menyadari aja. Hanya jadi sang penyaksi. Oh ya, muncul perasaan ini, oh muncul ingatan masa lalu. Tapi kita hanya menyadari, tidak hanya terseret pikiran perasaan itu. Itulah menurutku keindahan itu. Itu bukan hanya musik, art, apapun. Ketika kita melihat, ketika kita dengerin, dan kita bisa merasakan keindahan art itu, maka disitulah objek no longer objects. Karena sebelum ini kita merasakan hanya sebatas, oh ya itu musik, dan itu sebatas objek kan. Tapi kalau udah masuk ke dimensi kesadaran, dimensi keindahan, nah itu tadi, ternyata objek itu nggak sebatas objek. Ya, berarti bisa lebih dari objek ya? Lebih dari objek. Dan pencipta seni, let's say si The Beatles, atau mungkin siapapun, musisi yang menciptakan musik itu, atau menciptakan lagu itu, masterpiece hanya bisa diciptakan ketika penciptanya mengakses dimensi kesadaran. Contoh misal ketika menciptakan karya, lalu udah mikirin nanti ini laku atau enggak, ya kan? Nanti pendengarnya banyak atau enggak, maka itu adalah dimensi pikiran kan, kekhawatiran. Maka karyanya akan terdistorsi, akan banyak faktor yang membuat itu tidak oke. Maka sebuah karya yang hebat, entah itu lagu, entah itu lukisan, entah itu apapun itu, termasuk aku misal nulis buku, adalah ketika kita menciptakan sesuatu, ya for the sake of menciptakan sesuatu itu, tanpa ada faktor-faktor yang lain. Nah musik itu kan juga sebenarnya kita pakai untuk menemani aktivitas kita, untuk melakukan kegiatan yang mindfulness ya. Kalau harus jelasin mindfulness ke orang yang baru benar-benar mendengar istilah itu, versi paling sederhananya menurut kamu apa sih? Paling simpelnya. Berarti aware. Iya, aware, atau mungkin kalau sedikit menggunakan bahasa Jawa, eling. Ingat gitu. Lebih simpel lagi sebenarnya justru kita jelasin dari sisi antitesa dari mindful. Antitesanya adalah mindless. Nah, pernah nggak kamu mindless seperti pas mandi? Habis sikat gigi, udah handukan, terus kamu tadi udah sikat gigi atau belum ya? Jarang tapi pernah. Jarang pernah ya. Atau kalau enggak mindless zaman dulu itu aku pernah juga. Saking mindlessnya, bangun pagi di kontrakan waktu aku kuliah ya, kontrakan kos gitu, tiba-tiba aku langsung tergesa-gesa ke kampus, padahal masih pakai celana pendek. Lupa. Saking mindlessnya, mindless.
Atau minus lagi adalah ketika misal contoh-contoh yang kita tidak fokus. Itu adalah contoh mindless, nggak mindful. Tubuhmu di situ, tapi pikiranmu kemana-mana. Kayak tadi kembali ke lupa sudah sikat gigi atau belum, karena mungkin pada waktu di kamar mandi pikiran tubuhnya di situ, tapi pikirannya udah mikirin meeting di kantor. Udah kan? Ke distract kemana-mana. Iya. Dan itulah yang betapa pentingnya kita sebenarnya perlu berlatih mindful. Atau misal ketika ngobrol sama temen gitu, udah ini setengah jam ngobrol atau mungkin berjam-jam ngobrol gitu, tapi kita nggak denger apa yang dia omongin, kan ada yang seperti itu. Iya, karena pikirannya kemana-mana. Nah, aku kadang juga masih seperti itu, ngobrol gitu, selang beberapa menit, tadi dia ngomong apa? Cuma nangkep belakang-belakangnya doang. Iya, nah itulah contoh nggak mindful. Maka untuk jelasin mindful itu seperti apa, adalah here and now. Jadi kayak be present, ya tubuh di sini dan pikiran kita juga beneran di sini gitu, fully present. Oke. Cara latihan yang paling simpelnya untuk be present itu buat orang awam itu gimana sih kalau menurut Mas Haji? Sadari nafas. Maksudnya bukan nafas, maksudnya nafas kan pasti nafas. Iya. Selama kita hidup kan pasti nafas. Iya. Tapi untuk melatih mindful, kita sadari nafas. Kan pikiran pasti kemana-mana ini. Iya. Memang job desk pikiran itu pasti kemana-mana. Job desk-nya memang seperti itu. Dia akan mengingat masa lalu atau bayangin masa depan. Nah, supaya ditarik lagi berada di saat ini, di sini, kini, sadari nafas. Ketika tarik nafas, sadari nafas masuk. Ketika hembuskan nafas, sadari nafas keluar. Karena nafas selalu berada di present moment kan. Oke. Dan kita jangkarkan aja di situ supaya kita mindful. Oke. Dengan mindful itu kan kita juga bisa menemukan healing journey lah ya, dengan kayak gitu. Nah, banyak orang sekarang kan ngomongin healing. Nah, tapi menurut Mas Haji tuh apa sih bedanya healing yang sesungguhnya healing sama yang sekarang banyak di sosial media? Kita ini kan sering mencampur adukan antara healing dengan feeling better. Iya. Orang mengira itu healing, padahal it's just feeling better. Ya, ada beberapa hal yang kita anggap healing, padahal sebenarnya itu escaping mungkin, bukan healing. Ya. Contoh yang pertama adalah ada orang yang merasa gini, kalau aku udah luapin semuanya, ini biasanya di perkantoran, maksudnya di dunia kerja, udah kalau aku marah ya udahlah, luapin aja. Orang extrovert biasanya seperti itu berarti ya. Udah pasti aku itu akan pulih, healing. Enggak sih. Bahkan itu kalau misal ada yang seperti itu, kadang kan luapan marahnya, luapan luka di dalam itu diluapin dengan kata-kata atau perbuatan, justru akan berisiko bikin trauma teman yang mendapatkan luapan itu kan. Jadi pertama itu meluapkan itu seringkali dianggap healing, padahal itu bisa bahaya. Iya. Yang kedua adalah yang dianggap healing padahal sebenarnya nggak healing, tekan pendam. Tekan pendam. Nah, ini antitesa dari yang luapkan. Ini orang-orang introvert biasanya seperti itu. Udahlah aku tekan pendam aja. Orang-orang timur, kita orang Indonesia cenderung seperti ini. Perempuan juga cenderung udahlah tekan pendam aja. Ini juga nggak sehat. Laki-laki juga sih, kan laki-laki tidak bercerita. Kan? Itu juga tidak sehat. Jadi yang satu luapkan, yang satu tekan pendam. Dua-duanya seringkali dianggap healing. Padahal enggak. Yang ketiga, alihkan. Nah, ini juga sering di sosial media ini. Netizen sering misal makan atau liburan, traveling. Terus dianggap, oh ini aku healing gitu. Enggak, itu hanya alihkan aja. Itu alihkan. Dan yang terakhir, yang seringkali dianggap healing padahal sebenarnya bukan, adalah reframing. Contoh misal gagal gitu, terus di reframe dengan oh ini sukses yang tertunda gitu. Nah itu ini toxic positivity nggak sih itu? Benar. Feeling better aja, tapi ya itu nggak healing, nggak healing. Karena healing itu sesuatu yang lebih dalam sih dibandingkan feeling better. Oke.
memang sih kan healing journey itu setiap orang berbeda-beda ya. Yui, tapi bener. Sebenarnya kalau yang dari pengalaman Mas Aji sendiri, healingnya Mas Aji tuh kayak gimana? Kalau aku ya, dan ini tentu bukan, pasti nggak sama dengan tiap orang. Aku masih ingat kejadian masa lalu yang melukai batinku, atau kejadian masa lalu yang bikin aku sedih. Itu aku masih ingat, tiba-tiba muncul ingatan itu. Gitu. Cuma ingatan itu tidak lagi mengakar. Kayak gini kan banyak tanaman ya, kan biasanya kan kalau tanaman ini kan ada akarnya kan, semakin kuat akarnya maka dia akan menetap di situ gitu. Nah demikian juga ingatan yang muncul di pikiranku tetap muncul sih. Aku tetap ingat gitu tiba-tiba, apalagi malam hari ya, muncul, oh zaman dulu aku pernah digini gitu. Tetap muncul, tetap ingat, tapi gimana ya, rasanya lebih ringan, tidak mengakar ingatan itu. Dan sikapku juga, aku merespon ingatan itu, bukan bereaksi. Aku meresponnya dengan menyadari aja, oh ini ingatan ya, pas is pas. Ingatan itu bukanlah kenyataan yang terjadi sekarang kan. Itu terjadi di masa lalu, iya. Tapi sekarang ini itu hanya dalam bentuk memori. Aku sadari aja, nggak aku usir, nggak aku lawan, aku nggak berusaha melupakan ingatan itu, tapi aku juga nggak tekan pendam ingatan itu. Ya dibiarkan muncul secara alami, sadari, maka dia akan dissolve ya, akan terurai dengan sendirinya. Dia nggak mengakar. Itulah yang sebatas pengalamanku, itulah healing. Iya. Kalau dari perjalanan hidup Mas Aji sendiri, ini nggak ada pertanyaan musik lagi. Enggak ada. Nanti ada lagi deh. Ada lagi ya. Serius lagi ya ini ya. Iya. Karena ini kan aku juga pengen tahu ya. Iya. Nah, sepanjang hidup Mas Aji nih, kapan sih Mas Aji menyadari tuh kalau hidup tuh harus dijalani dengan mindful? Kapan pertama kalinya? Kapan pertama kalinya? Aku tidak bisa pilih satu momen ya. Belum. Tapi mungkin nanti sambil aku jawab itu akan muncul. Tapi semakin bertambahnya usia ya, terutama ketika sudah 40 plus, itu kayak, oh hidup ini nggak selama yang aku kira dulu. Kalau aku dulu umur 20 ya, nggak tahu kamu ngalamin atau nggak, itu umur 20 itu kayak gini. Sikap mentalku adalah, oh hidup ini akan lama sekali, sehingga aku akan melakukan apapun. Dengan waktu di hidup ini masih lama. Iya. Tapi ketika umur 30, 35 plus, 40 plus, itu sikap mentalnya beda. Kalau dulu 20 plus itu kayak masih banyak waktu, sedangkan udah 35 plus, 40 plus, sikap mentalnya udah mikirin waktuku tersisa tinggal. Beda ya? Iya, beda kan? Nah, sehingga lu dulu, masih banyak waktu sih. Aku nggak perlu ngelakuin ini, aku nggak perlu ngelakuin itu. Aku ya hururi aja gitu. Aku nggak perlu mindful, hururi aja gitu. Tapi ketika udah 35 plus, 45 plus, persepsiku terhadap waktu itu berubah. Ternyata hidupku tinggal sekian waktu, tidak seperti dulu. Aku ngelihatnya lama. Dan di momen itulah terus aku merasa ya perlu mindful, perlu appreciate momen per momennya kan. Gitu. Kalau momen pastinya sih mungkin aku itu sudah diingatkan ketika umur 20, hampir 25 itu aku udah sempat ini kan, aku sempat drop secara fisik. Ya, lulus kuliah, lulusan psikologi gitu kan, merasa bahwa aku nggak mungkin stres gitu. Ternyata stres aku waktu itu, karena kan masuk ke, nah selain musik, aku dulu itu pernah jadi pesulap. Deddy Corbuzier. Dinamis sekali ya, random sekali hidup saya. Iya, nah waktu jadi pesulap itu udah waktu kuliah dan lulus kuliah, sehingga kayak sempat ngalamin
sebagai pesulap sebagai profesional gitu. Sebagai profesi sebagai pesulap gitu. Tapi long story short, aku waktu itu karirku sebagai pesulap dan sebagai entrepreneur, sempat masuk ke dunia entrepreneur itu nggak oke lah gitu. Maksudnya ya merugi, terus burnout lah istilah zaman sekarang. Dan di usia segitu kan istilahnya quarter life crisis. Iya. 25 loh. Dia 20-an, 25 kan. Nah, dan akhirnya aku jatuh sakit fisik. Tulang belakangku protes. Nah, di momen itu juga aku kayak menjadi aku didatengin dalam tanda petik guru kehidupan lah. Aku diingetin buat hidup ini bukan terus-terusan menambah kecepatan. Hidup ini bukan terus-terusan berlari gitu. Ada kalanya ya hidup ini perlu merayakan momen per momen ya. Yaitu mungkin momen yang gitu ya, yang ingetin aku buat mindful. Terus berapa lama ketika kamu mengalami burnout dan sakit, abis itu setelah itu berapa lama kamu kemudian bangkit lagi? Waktu itu aku sempat setahun 2 tahun itu kayak aku udah nikah, dan setahun 2 tahun di awal pernikahanku itu kayak aku beneran kayak istirahat gitu. Aku sempat ke Bali, sempat kayak nggak tahu hidupku ke depan kayak gimana, pekerjaan gimana, aku nggak mikirin. Aku di Bali ya kayak mengistirahatkan diriku gitu, mengundurkan diriku dari kebisingan hidup. Bisnis kerjaan aku tinggal waktu itu karena ya aku perlu memprioritaskan kesehatan gue. Ya setahun 2 tahun lah aku sempat ini menata lagi hidupku. Ya. Nah, di saat Mas Aji menata lagi hidup di saat itu kan berarti mulai mempraktekkan self care juga dong? Iya, benar. Itu self care-nya versi kamu itu gimana waktu itu? Aku sadar aku itu orang yang keras kepala, bro. Apa sih bintangnya keras kepala? Kayak kamu ini tahu ya bintang. Kira tebak. Maksudnya kamu tahu ya perbintangan. Keras kepalaan biasanya Taurus mah kayaknya kamu bukan deh. Bukan. Taurus setia ya? Iya. Mostly. Bener ya? Ya katanya teman-temanku gitu sih. Iya. Tapi aku nggak sesetia itu. Ada bininya. Dia tahu sih. Tapi bukan Taurus. Apa ya kamu? Libra? Bukan. Apa sih? Tapi kalau aku sebutin pasti paling keras kepala gitu. Sagittarius. Sagittarius. Iya, tapi Sagittariusnya itu campuran sama Scorpio. Berarti kamu masih November 20-an. Iya, tepat sekali. Jadi dulu itu kalau ngeliat satu majalah, aku masuk Scorpio, majalah itu masuk Sagittarius. Iya. Beneran pas tengah-tengah. Pertengahan ya? Berarti 22 November. Tepat. Iya, keras kepala aku itu. Keras kepala. Nah, kenapa hubungannya sama self care tadi? Waktu itu aku sebenarnya kan diminta untuk istirahat kan. Tapi karena kekerasan kepalaku, aku tetap nulis. Dan itulah yang buat aku caraku self care. Kalau sekarang istilahnya journaling ya. Iya. Tapi berarti itu journaling berarti menulis dalam bentuk jurnal atau? Dulu kan sosial media masih Facebook ya. Iya. Nah, aku nulis status. Tapi panjang kan, udah bisa panjang kan. Ya, aku nulis aja pengalamanku selama aku belajar untuk mengelola emosiku, belajar untuk memulihkan luka batinku. Aku tulis di Facebook waktu itu. Ya, itu self care-ku. Iya. Menurut kamu tapi kenapa sih banyak orang tuh sulit ngelakuin self care itu sekarang ini ya? Karena sejak kecil memang secara umum ya, kita ini kan pola asuh didikan kita, banyak orang kan, kita perlu memprioritaskan orang lain kan. Iya. Bukan diri kita, jadi lebih mementingkan orang lain. Iya. Kembali lagi karena lingkungan manusia timur, orang timur juga, yang penting nyenengin orang lain. Nah, karena itulah dugaanku ya, karena sudut pandangnya itu hanya orang lain, sehingga untuk self care agak susah, ada rasa sungkan kan.
Dan parahnya kan jadi people pleaser kan. Iya. Udah pokoknya yang penting orang lain senang, udahlah aku nanti ya sampai mengorbankan diri sampai sebegitunya, yang penting orang lain gitu. Nah, itu yang membuat self care itu jadi susah. Iya. Nah, orang tuh kan juga susah ya zaman sekarang, katanya harus berdamai dengan diri sendiri. Tapi itu sulit. Aku aja berdamai dengan diri sendiri itu sangat sulit gitu ya. Tapi kalau buat Mas Aji tuh sebenarnya apa sih yang paling sulit untuk orang berdamai dengan diri sendiri? Di sosial media juga ramai istilah berdamai dengan diri sendiri ya. Cuma kalau aku bahas tentang berdamai dengan diri sendiri, sebenarnya akan gini, Brit, diri sendiri itu yang mana sih? Kan kita sering digempur dengan kata-kata berdamai dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, self love, ya, terus apalagi self yang lain lah, yang intinya itu mengutamakan diri sendiri gitu. Iya, bener, itu perlu diupayakan dengan konteks tadi ya. Selama ini kita memprioritaskan orang lain, ya kan? Kita tidak pernah self care, tidak pernah ngurusin diri kita sendiri, sehingga muncullah narasi di sosial media, netizen menyuarakan, ya perlu self care dong, jangan hanya kepentingan orang lain. Iya, perlu berdamai dengan diri sendiri, perlu mencintai diri sendiri gitu. Iya, itu benar, tapi kita juga perlu waspadai sisi sebaliknya yang juga sama bahayanya, yaitu adalah kita keliru memahami diri sendiri itu yang mana. Karena kalau kita keliru memahami diri sendiri itu yang mana, jadinya self love itu malah jadinya selfish. Self love jadi selfish. Iya kan? Iya. Nah, karena sebenarnya itu kekeliruan memahami what is self. Kita ngomong, aku mencintai diri sendiri, aku berdamai dengan diri sendiri. Tapi sebenarnya ketika ditanya diri sendiri itu yang mana, itu kita bingung. Nah, justru kalau di apa yang aku pelajari sih, kita perlu tahu dulu diri sendiri itu yang mana sebenarnya. Jangan-jangan loh ya, jangan-jangan yang kita anggap diri sendiri, sebenarnya ini bukan diri kita sendiri. Sebenarnya yang kita anggap diri sendiri ini, yang selama ini kita anggap diri sendiri, itu hanyalah label pengkondisian batin yang image lo harus begini gitu. Ya. Termasuk ini agak aneh sih, tapi nggak tahu ya, nanti nggak apa-apa lah, nanti kalau diedit nggak usah diedit. Nama nama itu emang diri kita sepenuhnya. Itu hanya label ya sebenarnya. Karena itu diberi orang tua kita. Iya, pemberian aja sih. Iya. Atau nggak usah sejauh nama lah. Misalnya ini aku kacamataku. Orang beranggapan bahwa, bahkan mungkin aku sendiri pun akan beranggapan bahwa aku adalah kacamataku. Oke. Ya. Sehingga ketika ada orang yang ngejek kacamataku, maka aku akan marah. Karena aku adalah kacamataku adalah aku. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, enggak lah. Kacamataku ini bukan aku. Contoh, misal kacamataku aku lepas, aku masih ada kan? Masih, iya. Sehingga kacamataku ini bukan aku. Iya. Maka ketika ada orang yang ngejek kacamataku, sebenarnya aku woles saja, sans saja. Iya. Demikian juga nama sebenarnya. Dan banyak hal yang seperti itu, berbagai hal yang kita anggap diri kita, bisa jadi itu bukan diri kita. Jadi sebenarnya yang diri kita tuh kayak gimana sih kalau menurut kamu? Iya. Itu menarik ya. Muncul pertanyaan berikutnya ya. Terus our true self itu yang mana? Nah, coba kita cermati gini. Misal kita menyadari pikiran kita. Oke. Ya. Sejenak aja sekarang ini tidak perlu pejamkan mata. Tidak perlu pejamkan mata. Ini ada muncul ingatan ini. Atau muncul perasaan. Kan ada kesadaran yang menyadari ingatan itu kan? Iya. Ya, misalnya contoh, aku ingat tadi pagi aku nge-gym. Oke. Ingatan tadi pagi aku nge-gym, kan ada kesadaran, ada bagian dari diriku yang menyadari ingatan itu kan? Sehingga aku tahu muncul ingatan itu. Sehingga aku tahu akan ingatan itu. Oke. Kalau ingatan itu muncul tanpa ada kesadaran, maka aku tidak tahu akan adanya ingatan itu kan.
Sehingga ada kesadaran berarti ya. Ingatan muncul, ada kesadaran yang menyadari ingatan itu. Nah, ini kalau di ilmu yang aku pelajari, our true self itu adalah kesadaran ini. Oke. Aku bukanlah pikiran, aku bukanlah perasaan. Aku adalah kesadaran yang menyadari semua pikiran, semua perasaan. Oke, berarti our true self itu kesadaran. Ya, hakikat diri kita itulah kesadaran yang menyadari pikiran, perasaan, peristiwa, pengalaman. Ya, kesadaran itu. Seperti halnya anak kecil. Jadi, waktu kita dulu lahir, waktu bayi, kita belum melihat orang tua kita, kita belum tahu ini bapak kita siapa, ibu kita siapa, bahkan kita belum melihat diri kita sendiri siapa. Pernah penasaran nggak? Waktu itu, kondisi pikiran kita gimana? Belum punya nama loh. Mungkin blank kali ya sebenarnya. Jadi kesadaran. Iya. Kesadaran seperti layar putih. Iya. Seperti layar putih, seperti langit yang nggak ada awannya. Lalu bertambah usia, seiring berjalannya waktu, kita dikasih nama. Iya. Nama itu seperti keranjang. Setelah diberi nama, lalu muncul label-label yang dimasukin ke keranjang itu. Kamu itu anak pinter, kamu itu anak bodoh, kamu itu anak bandel, kamu itu nggak pinter matematika. Ditaruh semua itu di keranjang. Dan terus bertambah itu label-label yang kita tempelin ke diri kita. Iya. Termasuk profesi, gelar, lalu akhirnya jabatan, ditambah jumlah followers. Iya. Nempel semua itu di diri kita. Nah, itu adalah label di dimensi pikiran. Padahal our true self, hakikat diri kita, our true nature adalah dimensi kesadaran kan. Iya. Nah, Mas Aji kan sekarang orang tuh kan udah banyak banget kenal kamu sebagai dibilang motivator iya, dibilang entrepreneur juga iya, ya kan? Podcaster. Dan podcaster juga, ya kan, gitu. Pokoknya kamu di dunia digital tuh orang udah tahu, dan kamu kan juga sering bikin workshop juga, orang sering ikut kelas kamu, event-event off air, webinar yang off air segala macam juga kamu udah sering. Maksudnya kamu sekarang ini kan sudah menjadi seorang Aji Santoso Putro yang sebenarnya orang-orang tuh banyak gitu pengen menjadi seperti kamu. Tapi kamu pernah ngerasain nggak sih di Aji Santoso Putro yang sekarang ini, kamu pernah ngerasain tidak cukup nggak? Always not good enough, atau apa yang udah kamu achieve sampai sejauh ini itu tidak cukup? Aku masih manusia biasa yang tetap muncul rasa itu. Tetap muncul rasa. Ada beberapa temanku itu yang dia entrepreneur dan punya bisnis, running the business, sehingga setiap pagi jam 8, jam 9 ya teman-temanku itu akan posting di story-nya atau di WhatsApp story. Ya pokoknya aku terpapar info dari mereka bahwa mereka itu meeting jam 8 pagi, jam 9 pagi. Sedangkan aku jam segitu kadang belum mandi, Brit. Dan itu kadang bikin aku insecure. Aku rasa kok aku beda ya gitu. Dengan mereka. Aku kelihatannya belum cukup ya. Dengan hidupku ini kayaknya masih banyak kurangnya gitu. Malam hari gitu kadang juga. Hari ini aku ngapain aja? Kelihatannya nggak produktif ya gitu. Ya masih ada rasa-rasa seperti itu. Masih ada rasa-rasa kurangnya. Tapi sebenarnya kamu tuh pengen menjadi versi Aji Santoso Putro yang kayak gimana? Nah, sebelum aku jawab ke situ, rasa kurang itu kan dari dimensi pikiran, dari ego. Nah, lebih spesifiknya ego. Ego itu selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Kenapa? Karena ego selalu menginginkan lebih supaya egonya membesar. Aku di titik sekarang gitu. Buat ego selalu kurang, selalu masih dirasa kurang. Karena dengan menambah lebih apapun itu, entah itu secara kehidupan atau secara karir dan sebagainya,
maka egoku juga akan bisa membesar, menjadi lebih eksis gitu. Nah, kalau aku sudah bisa menangkap mekanisme itu, pola seperti itu, maka aku masuk ke dimensi kesadaran kan. Jadi ya dengan terhubung dengan dimensi kesadaran, ya sudah cukup, sudah sampai. Jadi sekarang kamu merasa sudah cukup? Sudah cukup. Untuk saat ini? Untuk saat ini udah cukup. Tapi kan orang bilang jalanin one day at a time ya. Untuk hari ini sudah cukup, besok kalau misalnya muncul perasaan itu lagi, ya sudah jangan naik gitu kan. Iya. Tapi bukannya terus aku jadi pasif ya. Karena kan orang mengartikan gini, oh berarti dengan perasaan cukup itu, terus aku nggak berkarya dong, aku nggak berusaha lebih, aku nggak berkarya, aku nggak mengusahakan. Enggak seperti itu. Aku tetap menulis, aku tetap berkarya, aku tetap bikin sesi. Iya. Tapi sebaiknya kita ini disarankan berkaryanya itu sumbernya cinta, bukan ketakutan. Oke. Nah, seringkali kita ini kan mengusahakan sesuatu, berusaha, bekerja, berkarya, itu kan sumbernya ketakutan. Iya. Ketakutan tadi merasa nggak cukup, ketakutan ingin lebih banyak lagi, dan kalau sumbernya ketakutan itu akan menguras, meremukkan diri kita lah, menghancurkan diri kita. Sehingga ya tetap perlu berkarya, berusaha, tapi sebisa mungkin kita melakukannya dengan cinta, dengan fun gitu. Nah, ngomongin soal karya nih. Ya. Kamu kan lagi nulis buku ya? Next project kamu adalah e-book. E-book dan Bapak. E-book dan Bapak. Oke, e-book yang nantinya akan juga ada versi cetaknya atau fisiknya juga kah? Nantinya, rencananya atau? Kalau kemarin itu kan beberapa hari lalu kan aku nge-post, dan aku itu orang yang spontan, langsung gitu aja, tiba-tiba, aku pengen ini, udahlah, upload aja, post, bikin ebook gitu. Waktu aku nge-post itu, bayanganku ya hanya ebook aja. Tapi setelah aku nge-post itu, beberapa penerbit DM. Beberapa penerbit DM minta untuk dijadiin fisiknya, cetaknya. Aku belum tahu sih. Belum tahu akan ada versi fisiknya atau enggak, atau versi cetaknya atau enggak. Iya. Sebenarnya sih masih e-book dulu lah. Karena aku ketika dihubungin sama penerbit, ini dibikin cetak aja gitu. Aku bilang, sementara ini dalam bayanganku, bahkan sudah ada beberapa bab yang aku tulis kan. Kelihatannya terlalu tipis gitu. Tulisannya terlalu pendek kalau dibikin cetaknya. Jadi kelihatannya e-book. Iya. Itu judulnya apa sih, Mas Adi? Memaafkan, subjudulnya adalah melampaui diri yang terluka. Jadi isinya tuh tentang apa? Tentang memaafkan itu? Iya, cuma selama ini kan memaafkan itu diartikan orang itu kayak ada rasa dipaksa nggak sih? Dipaksa maafin. Iya, padahal belum rela. Iya, kamu pernah nggak ada orang yang nyakitin hati kamu dan sampai sekarang belum bisa kamu maafin? Sampai sekarang udah memaafkan, memaafkan tapi tidak bisa lupa ya. Tapi untuk bisa mencapai memaafkan itu pernah ada yang aku butuh kayak belasan tahun atau puluhan tahun. Nah itu, cuman di titik sekarang ini sudah bisa memaafkan. Tapi kalau lupa belum tentu. Memaafkan bukan melupakan. Nah hal semacam itu yang ingin aku bahas juga di buku, bahwa masih banyak orang beranggapan bahwa memaafkan itu pasti melupakan. Padahal dua hal yang berbeda. Memaafkan itu ya tetap ingat itu sebuah kewajaran. Tapi ketika itu ingat, responmu terhadap ingatan itu gimana? Nah, itu yang menentukan kamu sudah memaafkan atau belum. Terus di buku itu juga aku membahas selama ini memaafkan itu kayak formalitas gitu, kayak dipaksain. Aku harus memaafkan, tapi tanpa tahu mekanisme memaafkan itu sebenarnya gimana gitu. Gitu. Jadi aku membahasnya dari sudut pandang yang mungkin berbeda ya, karena
aku belajar tentang ilmu kesadaran kan. Dimensi pikiran dan dimensi kesadaran tadi. Kalau di dimensi kesadaran, diri kita yang terluka itu adalah diri yang diciptakan pikiran. Kembali ke ego tadi. Contoh simpel, misal ada yang komen di Instagramku atau di sosial mediaku, komen yang aku rasa ini kok nyakitin hatiku ya gitu. Iya. Kalau mau dilihat lebih dekat lagi atau dilihat lebih dalam lagi, yang merasa sakit hati ini kan egoku. Iya. Aku loh, followersku udah sekian, aku loh, Ajisan Saputro, aku loh. Nah, ini kan ego. Ketika ada komen seperti itu, maka ego ini merasa tersakiti. Sehingga kalau di kesadaran, justru our true nature, hakikat diri kita, kesadaran, itu nggak pernah terluka. Oleh apapun. Oleh apapun. Yang terluka itu adalah ego, label ya, identitas. Seperti tadi kacamata, ketika ada yang ngejek kacamataku, aku sakit hati. Iya. Our true nature, hakikat diri kesadaran, nggak pernah terluka, nggak bisa terluka. Sehingga, nah ini yang paradoksnya, plot twistnya adalah di akhir sebenarnya kan diri kita, hakikat diri kita ini kan nggak pernah terluka, nggak bisa terluka kan? Iya. Sehingga sebenarnya nggak perlu ada yang dimaafkan. Syarat memaafkan adalah sakit hati kan? Iya. Iya kan? Iya. Syarat memaafkan adalah sakit hati dulu. Iya. Tanpa sakit hati ya ngapain perlu memaafkan? Nah kalau syaratnya ini saja sudah nggak ada, maksudnya nggak sakit hati, kita sadar bahwa hakikat diri kita di kedalaman ini nggak bisa dan nggak pernah sakit hati, maka sebenarnya iya nggak perlu memaafkan. Nah semacam ini yang kadang bikin orang kayak aneh gitu. Karena nggak lazim menurut ya, mungkin. Pendekatan ilmu kesadaran itu disebut dengan jalan sunyi. Kenapa jalan sunyi? Karena nggak lazim. Karena nggak wow, nggak heroik. Yang sering kali dibahas adalah memaafkan karena aku sakit hati, gitu-gitu. Ini e-book memaafkan ini rencana rilisnya kapan nih? Belum tahu. Tapi di tahun ini kan? Di tahun ini sih. Tahun ini. Diusahakan, sebenarnya kan, ini shootnya kan, bentar lagi kan Lebaran kan. Sebenarnya aku ngejarnya, istilahnya, kepinginnya adalah pas Lebaran atau minggu inilah gitu. Tapi kayaknya nggak keburu ya. Tapi bulan ini mungkin bisa terbit e-booknya ya. E-booknya ya. Kalau tahun ini iya sih. Iya udah pastilah. Udah mulai berapa bab katanya. Udah jadi berapa bab sih sekarang ini? Sekarang ini mungkin kan rencana nggak nyampe 15 bab. Nggak nyampe 15 bab. Sekarang udah 6 bab, 7 bab. Udah hampir setengahnya loh. Iya, udah. Nah sekarang kalau misalnya Mas Aji bisa dilahirin lagi nih, tapi hanya boleh pilih satu ya? Hanya boleh pilih satu? Iya. Oke. Misalnya Mas Aji reinkarnasi lagi nih lahir ya. Tapi sebagai Aji Santoso Putro lagi, let's say lah ya, sebagai image kamu seperti sekarang ini. Apakah kamu mau berprofesi sebagai musisi atau penulis atau podcaster? Kamu hanya boleh pilih satu. Yang seperti sekarang ini aku. Maksudnya secara bentukannya begini, karakternya seperti ini, tapi kamu punya tiga profesi ini dan kamu punya 3 pilihan, tapi kamu hanya dikasih kesempatan untuk yang bisa sukses nih cuma satu. Iya. Kamu pilih apa? Pertama musisi, penulis, podcaster. Iya. Politisi nggak ada? Pejabat. Nggak ada. Easy. Nah, kalau aku itu ini juga satu hal yang orang mungkin yang mengenal aku bahkan nggak tahu tentang hal ini adalah aku itu paling merasa nyaman di momen aku menulis. Sehingga ya jawabanku tentu penulis. Karena aku ingat waktu dulu zaman Facebook, waktu aku terpuruknya, aku berusaha untuk memulihkan diriku dengan menulis. Menulis adalah momen di mana aku bisa ngobrol dengan diriku sendiri, aku bisa
bisa meragukan asumsiku, aku bisa tidak terus merasa benar sendiri, ya sehingga penulis. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.